urusan duniawiyah. Jadi dunia kita pakai nasihat ini, di akhirat juga kita pakai nasihat ini. Singkat nasihatnya, beberapa tahun yang lalu ketika saya berangkat umroh, kemudian saya sholat kepada Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, putra daripada almarhum Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Ketika saya duduk, kemudian ketika saya pamit sama beliau, ada satu kalimat yang mengiang-iang dalam telinga saya. Ketika beliau memberikan nasihat tentang dakwah, beliau tahu betul bagaimana lika-liku dakwah yang ada di Indonesia. Berbeda, setiap dunia, setiap daerah itu berbeda lika-liku berdakwahnya. Di Indonesia itu cukup unik cara berdakwahnya, ya. Nah, sehingga beliau memberikan satu pesan kepada saya. Ketika engkau berdakwah, beliau katakan, la taltafit fa innal multafit ma yasir. Beliau katakan, hidup atau dakwah jangan banyak noleh kanan, jangan banyak noleh kiri. Hidup ini la taltafit, jangan kebanyakan noleh kanan, noleh kiri. Fa innal multafit ma yasir. Orang yang banyak noleh kanan, noleh kiri, nggak nyampe-nyampe. Benar nggak? Nggak nyampe-nyampe. Ngebingung, ada orang ngomong begini, goyang ke kanan, ngomong gini, goyang ke kiri, terus kapan sampainya? Anda. Jadi ketika kita hidup itu tujuan kita bagaimana caranya mendapatkan ridhonya Allah. Nah, jangan aja. Orang mau ngomong apa saja biarin. Yang penting niat dan tujuan kita untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad. Al-Imam Syafi'i ketika beliau dakwah di satu kota di Damaskus, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Siapa yang tidak tahu keilmuan daripada Imam Syafi'i yang dikatakan ilmunya ma bainal maghrib wal masyriq, dari Bani Talib, ma bainal masyriq, katanya muridnya Imam Ahmad bin Hanbal memuji kepada Imam Syafi'i apa? Gelabtul ard, aku sudah berputar bumi ini untuk mencari siapa manusia paling alim, ma wajadtu illa syekh Imam Syafi'i. Aku tidak dapatkan guru yang istimewa, guru yang sangat alim melebihi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i yang luar biasa. Ketika beliau berdakwah di Damaskus, kemudian banyak sekali ocehan-ocehan orang-orang Damaskus. Ketika dia duduk di rumah, datang salah satu muridnya mengatakan, wahai guru, saya merasa risih sekali. Kenapa? Di luar sana banyak orang yang ngomongin guru, banyak orang yang memfitnah guru, banyak orang yang membuat omongan-omongan kepada guru yang saya nggak nyaman, saya nggak senang dengan omongan-omongan itu. Fatabassama, Imam Syafi'i senyum. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau Allah saja difitnah, Allah difitnah, duwaladin. Orang-orang kafir bilang Allah punya anak. Allah saja difitnah. Nabi Muhammad dikatakan tukang tenun, Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir. Kalau Allah saja difitnah, Nabi Muhammad saja difitnah, wa kaifa bisyafi'i, bagaimana dengan aku? Jadi kalau aku difitnah wajar-wajar saja. Allah saja difitnah, Nabi Muhammad saja difitnah, apalagi kita. Ya, jadi jangan kaget. Saya banyak menyikapi hal-hal yang terjadi sekarang, fenomena yang ada di Facebook. Banyak teman-teman saya, banyak santri-santri saya kepingin saya mengkonter atau menjawab apa-apa yang ada di fenomena yang di Facebook ini, terutama tentang habaib yang tadi disinggung. Saya pikir capek aku jawab yang begitu. Capek. Makanya saya nasihatkan buat anak muda, jangan cari syekh yang datangnya dari Google. Ya. Jangan cari guru yang datangnya dari Facebook. Karena banyak saya melihat kadang-kadang orang kalau mendengarkan di Facebook, di Google, itu begitu saya cross check ulang di kitab, ternyata di sana ada talbis, pemutar balikan makna. Atau ketika mereka meriwayatkan sesuatu nggak komplit, dipotong-potong menurut kesenangan dia saja. Nah, makanya
Untuk kita belajar kepada seorang guru harus tahu persis sanadnya. Ini guru teh dulu ngajinya di mana, siapa teh gurunya. Jadi jelas supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan statement-statement yang berbahaya buat kita. Ya, nah, kita nggak tahu apa maksud dan tujuan mereka membuat statement, ya, baik itu di Facebook, di media yang lain. Wallahu a'lam. Apa tujuannya? Mau merusak umat Islam atau mungkin ya ada sesuatu yang bermanfaat buat dia. Tapi nasihat Habib yang begitu-begitu teh tong didenge. Paham gak? Udah lurus aja. Siapa guru kita? Udah ikutin aja. Gak usah macem-macem. Gak usah cari orang-orang yang kita kenal juga enggak, tahu pakai serban besar. Terus ngomong ke sana kemari, nyaci sana nyaci sini. Siapa yang mengajarkan bahwa mulut ini untuk mencaci ulama? Habib bin Muhammad tidak mengajarkan kepada kita mulut yang kotor, mulut yang najis, mulut yang menebar kebencian, mulut yang menebar fitnah. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Rasul tidak mengajarkan itu. Habib, kiai, itu ulama. Saya tidak berbicara kiai atau tidak berbicara ulama. Tapi Habib bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita mulut yang kotor, mulut yang jorok, mulut yang suka mencaci orang. Laisal mu'min bitu'anin wala la'anin wala fahishin wala badi. Ini nasihat Nabi Muhammad. Bukan orang mukmin. Mukmin aja gak pantas mencaci sana, mengkritik sana, mengolok-olok sana. Apa manfaatnya nanti? Ada manfaatnya? Ada. Faktor kebencian silakan beda, enggak ada masalah. Ada satu hal yang kita beda, enggak ada masalah. Perbedaan tidak harus ada pencacian. Ketika berbeda tidak harus mencaci. Silakan mereka dengan keyakinannya, monggo, selesai. Tapi ketika perbedaan itu menjadi penyebab pencacian, penghinaan, fitnah, itu yang menjadi rancu, sehingga keukhuwan dari mereka persatuan umat Islam akan hancur gara-gara yang begini teh. Siapa yang ngajarin kita untuk mencaci ulama? Siapa yang ngajarin kita untuk ngajarin kiai? Gak ada. Ayeuna dibenturkan kiai sama kiai teh dibentur-benturkan. Habaib sama habaib teh dibentur-benturkan. Kiai sama habaib teh dibentur-benturkan. Apa maksudnya? Ada apa? Kenapa ini bisa terjadi? Ini ada faktor apa? Yang dulu Indonesia terrukun, kiai, ulama, habaib teh bekerja sama untuk berdakwah di jalan Allah. Makanya mereka orang-orang dulu teh sukses dakwahnya. Kenapa? Kiai, ulama aja nanti bersatu mereka. Saling menunjuk, saling membantu, saling mensupport. Itu mereka dulu sukses dakwahnya. Akhirnya wallah mungkin karena kebanyakan orang pintar kali. Jadi gerok semuanya. Bingung kita dah. Ada ini yang begini, ada ini yang begini, benar gak? Yang satu sudah jadi mufti nasab, mufti ini macam-macam, baru muncul, akhirnya muncul semua deh. Ya Allah, apa yang mereka cari apa? Kata Sayyidina Ali, Khalif tu'raf. Kalau ingin populer teh harus beda sama orang. Jadi kalau ingin populer harus. Jadi kalau ingin dikenal orang nih, Bapak kalau hadir, kalau ingin tahu supaya dilihat orang teh, ntar bulan depan teh pakai peci merah, tingginya 1 meter. Pasti begitu Bapak, maksudnya semua pasti melek. Wah, jadi omongan orang. Kenapa? Karena nggak sama-sama begitu, ya. Nah, jadi ikuti guru-guru kita, yang punya kiai, yang punya ulama. Udah ikutin tadi nasihat dari para kiai, udah ikutin itu. Ikutin ulama-ulama nahdiyin, ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Terus ikutin itu, selamat lah. Itu pesan Habib teh. Paham gak? Jangan neko-neko. Kita ini bukan orang pintar, kita ini bukan orang alim. Kita ikutin orang-orang yang alim yang terdahulu. Hadratus Syekh, ya, Hasyim Asy'ari. Itu yang begitu teh, ikutin. Ya, yang begitu itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, guru-guru kita ikutin yang begitu teh. Tong ribu. Tong cari yang aneh. Paham gak? Insya Allah mereka mengajarkan kita dan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Yakin Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengajarkan kepada kita, meyakinkan tentang ahli sunnah wal jamaah. Beliau bertanggung jawab di hadapan Allah. Udah kita ekor di belakangnya, wah selesai. Repot amat kita ya. Benar gak? Selamat, benar gak?
Nah, ikutin yang begitu. Mudah-mudahan insya Allah nasihat-nasihat guru kita semuanya kita jadikan pegangan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertemu kembali di bulan berikutnya insya Allah. Baik, kepada para kiai, para jenengan, para orang tua, mangga ke rumah Habib, silakan mencicipi seaya-aya makanan. Silakan, monggo.